Alexa, turn on Jarvis. Okay. Hey, what's up survivors? How you doing? Welcome back. Jumpa lagi kita berjumpa bareng gua Felix di channel gua Just Felix in SF. Hari ini akhirnya gua bisa depan kamera lagi. Gua mau ngebahas satu video menarik. Video gua kali ini murni pendapat gua dan tujuannya adalah untuk edukasi only, oke? Jadi murni versi gua. So, gue mau ngebahas hari ini tuh ada 5 pekerjaan, gue bilangnya apa ya? 5 pekerjaan bukan office, non-office dan juga non-managerial level. Jadi ya masih kerja-kerja kasar lah, kerja-kerja lapangan, tapi dibayar cukup tinggi, bahkan ada yang tinggi banget. So, ada 5, gue udah bikin listnya, pekerjaan apa itu. Jadi stay tune terus di channel gua and I will be back after the intro. Oke, listnya udah siap. Oke, sebelum gua lanjut, gue mau kasih tahu berarti 5 pekerjaan ini base-nya itu di state San Francisco, di kota San Francisco. Dan ini murni dari pengalaman, sharing-sharing teman dan juga dari website Indeed.com. Jadi Indeed.com itu salah satu website portal job untuk bagi kalian yang ingin mencari pekerjaan di seluruh Amerika, dan itu banyak banget list-list pekerjaan di situ. Jadi kalian bisa cek www.indeed.com. So, gue lanjut. Sebelum itu gue mau kasih tahu minimum wage di San Francisco per Januari 2021 adalah masih di angka 15,59 per jam. Jadi 5 pekerjaan ini based by kota San Francisco, oke? Dan minimum wage di SF itu gue ulangin 15,59 per jam. Dan itu tertinggi di seluruh United States. So, 5 pekerjaan non-managerial atau non-office yang dibayar cukup mahal. Yang pertama, ada yang namanya home assistant. Kalau di Indonesia itu namanya pembantu rumah tangga kali ya, PRT. Nah, di sini itu uniknya ternyata home assistant dibayar cukup mahal. Dengan start di angka $20 per jam. Wow. Dengan minimum wage kita kan 15,59, jadi home assistant itu $20 per jam. Dan average-nya itu kurang lebih menurut Indeed.com itu malah di angka 21,15, lebih tinggi malah ya. Nah, jadi pengalaman pribadi, istri pernah jadi seperti home assistant ini. Kerjaannya cuci-cuci, beres-beres dapur, nyapu, ya kayak PRT gitulah. Dibayar waktu itu istri gue $25 per jam. Nah, tapi ada shift-shiftnya gitu, jadinya kan nggak full 8 jam. Tapi kalau kalian bisa dapet kayak PRT yang full time ada juga loh. Tapi itu memang orang kaya sih yang bisa mampu bayar PRT dengan $25 per jam. Rata-rata di sini jarang sih yang pakai home assistant. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalian bisa mendapat pekerjaan ini. Kerjanya cukup simple, cuman bersih-bersih rumah, lap, mungkin ada laundry. Ya itulah, bersih-bersih, laundry, nyuci piring, masak, seperti pekerjaan PRT seperti di Indonesia. Oke, average-nya 21,15. Itu yang pertama, home assistant. Lanjut, job kedua, gua ada yang namanya babysitter atau nanny. Nanny itu lebih ke orang jompo ya, orang udah tua. Jadi kayak babysitter kan suster untuk baby, nanny itu untuk yang orang tua. Ternyata di San Francisco itu dibayar start from $25 per jam. Ya ini kerjanya ya babysitter atau nanny.
gue nggak banyak informasi sih mengenai ini kerjaannya kayak gimana. Ya seperti suster pada umumnya lah, kalian juga bisa tahu kan. Nah lanjut aja nih, yang ketiga ini cukup menarik. Kayaknya pekerjaan ini jarang banget ada di Indonesia, cuman ada di Amerika. Yaitu ada yang namanya dog walker atau kasih jalan anjing. Jadi di Amerika itu orang yang memiliki anjing sangat banyak banget, dan mereka benar-benar sayang dengan anjingnya, suka kasih anjing jalan-jalan, dan terkadang pemilik anjingnya itu sangat sibuk dan tidak ada yang kasih anjingnya jalan-jalan. So banyak banget peluang bagi dog walker untuk kasih anjing customernya jalan-jalan. Nah uniknya di SF itu start from $20 per jam. Nah ada satu seperti startup company, dia kasih per jamnya itu 19,55. Jadi gue buletin aja kurang lebih $20 per jam. Bagi kalian yang pecinta hewan sih, ini dog walker itu pekerjaan impian ya, karena bener-bener nyantai, bener-bener having fun sih dengan doggy kan. Dan doggy di sini itu bener-bener nggak kayak di Indonesia yang bisa nyerang kalian, kayaknya lebih terawat. Karena memang perlakuan terhadap tuan ke anjingnya bener-bener disayang banget. Jadi rata-rata anjing di sini bener-bener jinak, jadi gampang diurus lah. Nah kenapa $20 per jam? Nah ada pertanyaan menarik nih. Gimana seandainya kalian melakukan multiple dogs at the same time? Nah gue pernah nemu ada orang yang bawa sampai 8 atau 9 anjing bersamaan. Itu sih bener-bener gila ya. Kalau misalnya bawa 4 aja, $20 per jam kali 4 bisa $80 per jam. Tapi gue kurang tahu detailnya apakah bisa multiple dogs at the same time. Tapi menurut gambar di internet sih banyak yang melakukan ini sih. Gue pernah nemu di tiang listrik ada jasa dog walker. Dia nggak ikut perusahaan, jadi dia menawarkan dirinya sendiri. Jadi dia tempel iklan di tiang listrik. Dia itu nggak melalui perusahaan dog walker. Nah itu mungkin awalnya kalau kalian bisa masuk perusahaan dog walker, nambah channel customer, terus kalian resign, kalian bisa langsung nego ke ownernya kan, jadinya bisa dapat lebih, atau mungkin nggak potong pajak kalau bayarnya cash, atau bisa multiple dogs karena customernya udah banyak. Jadi dalam 1 jam kalian bisa 4 customer bersamaan, 4 anjing bersamaan, atau bahkan lebih. Itu gila juga sih ya, jadi multiple dogs at the same time. Oke, ini nih yang keempat ya, list keempat nih. Nah ini yang menarik nih, itu adalah bartender. Jadi bikin koktail atau bikin minuman base-nya alkohol, itu ternyata dibayar sangat tinggi loh. Nah base-nya itu gue udah cari-cari info, sebenarnya wage-nya itu sih rendah ya. Wage-nya itu start di $17 per jam. Nah uniknya itu bartender mengandalkan yang namanya tips dari customer, dan tipsnya itu ternyata super wow banget ya. Gue udah cari-cari tahu, banyak juga kenalan temennya teman gitu cerita kalau jadi bartender ya. Tipsnya kalau a good day itu bisa $200 satu hari itu ya, maksudnya satu shift, satu malam lah ya. Biasa kan bartender malam ya. Oh kalau kita shift malam itu kita sebutnya di sini namanya graveyard. Jadi graveyard shift itu kalau kalian bisa dengar itu namanya shift yang startnya malam sampai pagi. Nah bartender itu kan shiftnya graveyard. Tipsnya itu a good day, kita sebutnya good day itu bisa start $200 per jam. Bahkan ada yang bilang sampai $500. Tipsnya itu $200 satu shift ya, satu hari lah kita bilangnya, bukan 1 jam, sorry. Nah kalau a very good day itu bisa up to $500 satu harian, itu dia bisa make $500 untuk satu hari as bartender. Nah bartender itu trikinya itu jadi ya barnya itu kan beda-beda, jadi kalian harus pandai pilih bar yang cukup terkenal, yang customernya oke punya, bikin dia mabok, duit ngalir ke kantong kalian. Oke, gue
gue juga nemu ini nih, fakta menarik dari Reddit. Ada yang post seperti ini nih ya, kalian bisa lihat ya. Nanti gue taruh gambarnya. Cukup menarik ya. Wahai para ladies, mungkin kalian tertarik jadi bartender di Las Vegas, silahkan coba dan kasih tahu gue ya. Oke, last but not least, wow ini juga yang paling tinggi nih. Jadi gue bikin job kelima ini yang paling tinggi, tapi memang butuh skill khusus. Oke, job yang kelima yang dibayar sangat tinggi di Amerika, bukan kantoran, yaitu adalah sebagai tukang bangunan. Kita sebut sebagai construction worker. Nah, tapi di construction worker itu sebenarnya kan ada banyak bidang. Ada yang paling basic, kita sebut mungkin general construction worker, yang paling bawahnya itu startnya itu di angka mungkin $25 per jam. Karena jujur tempat kerja gua depannya persis itu lagi dibangun lab super gede dan banyak tukang yang sering beli kopi setiap hari. Jadi kita banyak dapat informasi mengenai pertukangan di San Francisco. Nah, uniknya itu kan gua udah bilang basic tukang itu start 25 lah ya, kurang lebih. Fixnya gua kurang tahu. Nah, di tukang itu ada skill-skill khusus seperti plumber, pipa, terus ada mungkin elevator, itu juga dibayar tinggi. Carpenter, tukang kayu juga itu di atas basic ya pasti. Nah, ada satu yang paling tinggi dan itu menurut sumber terpercaya itu paling tinggi, yaitu adalah sebagai electrician atau tukang listrik. Ada juga yang bilang elevator engineer, itu juga tinggi, tapi yang paling tinggi electrician. Nah, gue denger wage-nya itu kalau menurut Indeed.com adalah $45,37 per jam. Nah, jangan lupa kalau overtime sebagai tukang, kalau projectnya dikebut harus selesai itu dia kerja 7 hari non-stop, bisa 12 jam loh. Lo bisa hitung, dan overtime di atas 40 jam dikali 1,5. Jadi $45 untuk 40 jam pertama, sisanya itu dikali 1,5. Dan perlu kalian ingat, weekend itu dibayar 2 kali gaji. Jadi kalau $45 hari weekend berarti jadi $90 per jam. Kerja 10 jam di weekend berarti kalian bisa dapat $900 per hari. Wow, menarik ya, electrician. Nah, ini ada cerita sumbernya dari tukang sendiri. Dia sebagai carpenter, tukang kayu, dia ngomong begini nih. Oh, tahun ini gue bisa aja gue nyetak 160.000 per tahun karena proyeknya harus dikebut. Gue disuruh kerja 12 jam sehari non-stop 7 hari tanpa libur. Tapi gue bakal burn out katanya. Jadi kalau diterusin dia bisa dapat 160.000 per tahun. Nah, dari sumber dari carpenter ini dia juga cerita memang electrician itu dibayar paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Karena menurut pengalaman mereka banyak yang meninggal karena kesetrum. Ya, jadi high risk high reward namanya kan. Electrician memang pekerjaannya paling riskan dari elektrik kesetrum. Tapi mirisnya kalau di Indonesia tukang listrik dibayar berapa ya? Itu pertanyaannya sih. Kayaknya nggak adil banget ya. Mengancam nyawa tapi dibayarnya murah banget. Di sini $45, bahkan bisa $50 sih kalau di SF ya. Karena banyak yang bilang bisa 50 plus per jam sebagai electrician. Jangan lupa overtime di sini setelah 40 jam itu dibayar 1,5 kali gaji, weekend itu dibayar 2 kali gaji. Oke, jadi 5 listnya untuk hari ini udah gue sebut. Yang pertama home assistant atau PRT, yang kedua babysitter, yang ketiga dog walker, yang keempat bartender. Bartender unik sih ya. Dan yang kelima adalah electrician atau tukang listrik. Jadi itu 5 job yang dibayar cukup tinggi. Mungkin
Kalau ada part 2-nya gue harus cari-cari info lagi. Dan ini murni untuk edukasi aja ya. Jadi jangan diambil serius, cuman buat having fun juga untuk nambah pengetahuan kalian. So mungkin itu dulu video gue kali ini, 5 pekerjaan non manajerial atau office yang dibayar cukup mahal. Mungkin kalau ada part 2-nya gue harus survei dulu, nanti kalau ada gue bikin video part 2-nya ya. Bagi kalian yang ingin bertanya mengenai imigrasi melalui jalur DV, bisa di kolom komentar atau DM Instagram gue aja. Dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian ingin dapat informasi mengenai cara imigrasi ke Amerika. And stay tune terus di channel gue, and see you in another Just Felix. Bye bye. Alexa, turn off Jarvis. Okay. Alexa, open Razer. Welcome to Razer. What can I help you with? Shut down my PC, please. Okay, shutting down your computer. Have a good night.